Sekarang kita berbicara tentang variabel yang ada pada bahasa pemrograman PHP. Seperti halnya di bahasa pemrograman yang lain, di PHP juga dikenal istilah variabel, ya, sama sekali lagi. Ini fungsinya adalah untuk menyimpan data secara sementara dan nilainya juga bisa diatur atau diubah sesuai dengan kebutuhan ketika program itu dijalankan. Jadi sifatnya menampung sementara. Nah, kemudian beberapa aturan dalam penulisan PHP itu diawali diawali dengan tanda string atau tanda dolar, ya. Nah, kemudian diikuti dengan nama variabel tanpa spasi. Di sini di dalam PHP variabelnya fleksibel sekali, tidak perlu dideklarasikan tipenya, apakah dia misalnya kita punya variabel A tipenya integer, kemudian ataukah string ataupun yang lain. Di sini enaknya di PHP variabel tersebut tidak perlu dideklarasikan, ya. Jadi misalnya di proses awal kita membuat variabel A langsung diisi nilai 10. Kemudian dengan proses tertentu kita butuh penyimpanan, misalnya kita membuat lagi atau menggunakan A. Kalau tadi diisi angka 10, sekarang kita isi suatu string misalnya halo, maka otomatis PHP akan mengkonversi tipe data tersebut. Otomatis data yang terisi di variabel A yang terakhir itu adalah halo, ya. Nanti kita coba. Kemudian untuk aturan yang lain, nah, selain diawali dengan tanda dolar, kemudian penamaan variabel itu bersifat case sensitif, artinya sangat memperhitungkan setiap huruf atau karakternya, sehingga nanti ini akan dibedakan, ya. Misalnya Anda menggunakan variabel A kecil dan variabel A besar, itu akan dikatakan sebagai variabel yang berbeda. Meskipun secara huruf kita mengartikan itu sama, karena di sini sifatnya case sensitif, maka itu contoh tadi A kecil dan A besar itu dibedakan. Kemudian nama variabel hanya bisa diawali dengan huruf atau garis bawah, ya. Sangat tidak disarankan dimulai dengan angka. Kemudian tidak boleh menggunakan tanda baca. Terus aturan yang terakhir, tidak boleh menggunakan reverse word, ya, dalam reserve word seperti echo, print. Ini tidak boleh, atau perintah-perintah yang ada di PHP tidak boleh dipakai sebagai nama variabel, nanti dia bingung. Oke. Nah, ini contoh penulisan variabel yang benar, diawali dengan tanda dolar, kemudian umur 25. Nah, berarti maksudnya variabel di sini adalah di PHP itu akan memesan memori suatu ukuran tertentu, namanya umur, ya, diisi 25. Kemudian contoh yang lain, kalau diawali dengan garis bawah seperti ini maksudnya adalah tipenya string. Nah, contoh yang kedua, yang ketiga juga string. Nah, kalau penulisan yang salah itu diawali dengan, untuk penamaannya diawali dengan tanda baca. Ini titik, kemudian tanda pagar, ya, tanda pagar apapun nggak boleh. Kemudian kalau diawali juga dengan angka, itu juga tidak boleh. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang tipe data, kalau tadi dikatakan bahwa PHP itu bisa mengkonversi sendiri, maka nanti kita akan coba, ya. Nah, di sini untuk membedakannya, ya, meskipun PHP sudah bisa mengenali ini tipenya apa, namun di kita di programmernya, kalau ada baris seperti ini, berarti saat ini ketika baris ini dieksekusi, variabel umur itu isinya adalah 25. Kemudian kalau kita ingin menampilkan isi dari variabel umur, ya, kita pakai perintah echo atau di print begitu, ya. Sehingga ini variabel yang kita panggil ketika dijalankan nanti akan berisi angka atau ditampilkan
25. Nah, perbedaannya adalah di baris ini umur ini bukan variabel karena tidak ada tanda stringnya, tidak ada tanda dolarnya, ya. Kemudian kalau tipe pecahan tetap sama seperti integer tadi, kita hanya perlu menulisnya secara rinci. Maksudnya apa yang kita tulis. Nah, kalau pakai titik, karena kita pakai formatnya luar ya, ini dianggap sebagai koma, sehingga nanti akan tertulis ini harga sama dengan 98,76. Maksudnya di kita titik di sini adalah koma. Nah, kalau string itu lebih mudah ya, hanya cukup memberikan tanda double petik ya. Di kasus tertentu itu pakai single petik nggak ada masalah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba penulisannya itu menggunakan atau diimplementasikan di coding sini ya. Nah, sekarang kita belajar variabel. Kemudian kita beri contoh tadi, misalnya umur kita isi 25 ya. Jangan lupa setiap akhir program kita kasih titik koma ya, semikolon. Umur. Oke. Sekarang kita eksekusi ya, tinggal dipanggil otomatis. Kalau kita manggil foldernya di server, file yang diproses pertama kali adalah index. Nah, Anda bisa lihat contohnya seperti ini. Kemudian kalau sekali lagi ini variabel umur, kemudian ini bukan variabel. Kita coba sekarang variabel tipenya string ya. Misalnya nama, misalnya prodi TI, kemudian kita cetak echo nama. Oke, kita refresh. Nah, biar enak, ini saya jadikan satu seperti ini. Oke, bisa dilihat bedanya ya. Jadi ini integer, kemudian ini adalah string. Pak, kalau dilihat ini kok nyambung jadi satu? Ya benar, karena memang belum ada perintah untuk pindah baris. Nah, di sini kita bisa menyisipkan perintah untuk ganti baris. Dari perintahnya HTML bisa kita eksekusi di sini. Anda lihat di baris 9 saya tambahkan, masih ingat kemarin BR adalah bikin row. Kita refresh, jangan lupa disimpan di sini ya. Saya otomatis tekan Ctrl S. Nanti di carousel 8 mau nyimpan sendiri. Saya pakai shortcut saja, Ctrl S simpan. Ini. Kita refresh di sini. Nah, otomatis karena ada print setelah menampilkan baris atau mengeksekusi baris 8, di baris 9 ada perintah untuk pindah baris, maka nanti nama prodi yang dieksekusi baris 10 ini tampilnya di bawah. Gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa variabel ini bisa diganti tipenya atau sesuai dengan keperluan. Tiba-tiba kalau tadi misalnya umur kita isi 25 pakai integer, sekarang kita coba, saya punya variabel umur, itu saya isi 2, 3 begini ya. Kemudian saya tampilkan langsung umur begini ya. Kita turunkan dulu nggak apa-apa, pakai BR baru kita tampilkan. Nah, kalau tadi di baris 7 itu berisi integer dan ditampilkan,
Ini sudah ada tanda kaitannya, kalau sudah ditampilkan mau dipakai lagi juga boleh. Berarti kalau tadi di awal itu isinya integer, kemudian ketika nyampe di baris 12 maka variabel umur ini dikosongkan dan ditimpa dengan berupa isi string 2, 3. Bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan dengan array. Array merupakan satu jenis variabel yang mampu menampung lebih dari satu data dengan tipe yang beragam. Ini juga tidak jauh beda dengan tipe array yang ada di bahasa pemrograman yang lain. Jadi dalam suatu kotak penyimpanan begitu diibaratkan, nanti isinya bisa bermacam-macam tipe. Sambil gambaran begini, array itu seperti yang saya katakan tadi, ini adalah misalnya dia sebuah kotak begitu ya, kotak penyimpanan. Kalau di variabel biasa misalnya namanya huruf, kemudian kalau di tipe yang biasa itu hanya mampu menampung satu data saja, misalnya A ataupun ada begitu. Tapi kalau dia tipenya array, ini sama-sama ya, misalnya ini juga namanya huruf, namun ini tipenya array. Nah, nanti di dalam penyimpanan itu bisa diisi banyak data ya, misalnya Anda isi huruf A ataupun data string yang lain, atau di sini B ataupun C ya. Jadi array dia lebih mengarah kepada dianalogikan sebuah kotak yang diberi sekat. Nah, nanti cara memanggilnya ini berdasarkan indeks. Kalau misalnya ini namanya huruf, variabel namanya huruf begitu ya, maka indeksnya dimulai dari 0. Ini 1, ini 2, dan seterusnya ya. Jadi nanti cara memanggilnya seperti ini. Misalnya saya punya array ya, namanya huruf. Ini cara mendeklarasikan seperti ini. Isinya kalau seperti ini berarti string A, string B, dan string C. Nah, cara memanggil itu dengan cara echo, kemudian dipanggil nama arraynya, lalu dipanggil indeksnya. Ingat, tadi dimulai dari 0, 1, dan seterusnya. Nah, kalau di sini saya memanggil atau mengisi nilai indeksnya adalah 1, maka nanti yang tampil adalah B. Oke. Nah, terus selain kita mendeklarasikan array itu langsung isi konten seperti ini, kita juga bisa menentukan nilai dari array itu atau isinya langsung berdasarkan indeks. Misalnya saya punya variabel nama, kemudian dia tipenya array, langsung di indeks 0 saya isikan misalnya Deris begitu ya. Kemudian nanti di indeks yang ke-1 saya isi Aulia. Nah, nanti otomatis kalau Anda memanggil ya, langsung dipanggil nama indeksnya pakai echo, otomatis nanti kalau dia indeks 0 adalah Deris, kemudian kalau di indeks 1 adalah Aulia. Jadi tidak harus selalu menggunakan deklarasi di baris pertama seperti ini, namun bisa langsung ya. Demikian juga kalau ini Anda sisipkan di hanya di indeks ke-1, maka kalau Anda isi huruf variabel huruf 1, Anda isi misalnya X begitu ya, maka nanti nilai B akan berubah. Nah, berikut adalah cara atau contoh ya. Ini contoh variabel ya. Misalnya ini tadi variabel namanya huruf, tipenya array, isinya A, B, C. Kemudian huruf ini saya panggil di indeks ke-0, maka ini filenya namanya indeks ya, ada di folder coba. Nah, ini kalau saya jalankan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian memanggil indeks yang lain, misalnya indeks kedua, berarti tampilnya adalah, oke saya geser saja biar lebih ini. Tampilnya adalah C. Kalau ini kita isikan misalnya di luar daripada indeks, yang terjadi adalah, nah, dia tidak bisa membaca undefined.
Jadi dia tidak mengenali, ada semacam error di sini dikenali bahwa data di indeks ke-8 itu tidak ada. Oke. Gitu ya. Ini array yang satu dimensi. Untuk array yang multidimensi, di sini dibutuhkan 2 indeks untuk mengakses elemennya atau isinya. Perbedaan dengan yang satu dimensi, di sini hanya deklarasinya arraynya hanya satu, ya, satu kotak berisi beberapa sekat. Namun untuk yang multidimensi, satu kotak pengisian terdiri dari beberapa sekat. Setiap sekat itu disekat lagi, ya. Contohnya begini. Saya punya suatu array namanya nilai, kemudian saya deklarasikan array untuk yang multidimensi. Nah, di elemen ya atau isinya ini saya deklarasikan lagi array. Nah, berarti ini adalah isi dari indeks yang ke-0. Kemudian koma untuk mendeklarasikan elemen yang selanjutnya, yaitu array lagi, ya. Jadi semuanya harus ada tipe array juga. Nah, dengan contoh seperti ini, kalau kita menampilkan variabel nilai dengan indeks 0 dan 1, maka 0-nya ini adalah membaca array yang baris ini, ya, RPL ini. Nah, kemudian indeks 1 yang setelah atau nilai indeks yang kedua ini adalah akses daripada array yang ada di dalam array itu. Nah, mungkin agak sedikit bingung ya, tapi nanti kita lihat contohnya saja. Saya ulangi. Indeks 0 ini adalah array yang pertama, ya. Kemudian yang satu, indeks 1 ini adalah nilai array yang di dalam array. Nah, berarti di sini 0 1, berarti nanti akan indeks ke 0 ini indeks ke 1 akan menampilkan nilai 90. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Nah, ini hampir sama dengan yang ada di slide tadi. Ada array yang pertama, kemudian array yang kedua, array yang ketiga. Jadi array ini di dalam array. Kalau ini kita memanggilnya 0 dan 1, maka yang di 0 ini ketika membaca 0 ini adalah array yang saya blok ini. Kemudian nilai 1 ini adalah membaca nilai yang ada di array yang ada di dalam array tadi, berarti 90. Nah, kalau saya jalankan maka hasilnya adalah 90. Kemudian kita coba, kalau misalnya yang saya akses adalah 1 indeks pertama, kemudian 0, berarti yang tampil adalah apa? PKL, ya. Jadi ini adalah array yang di indeks ke-1, kemudian nilai yang ada di dalam array tadi ini indeks ke-0 yaitu PKL. Mudah-mudahan tidak bingung. Nah, jadi lebih enak adalah dicoba. Oke. Itu tentang array yang multidimensi. Kemudian ada konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tetap. Jadi biasanya ini dideklarasikan di awal-awal untuk membuat suatu variabel yang nilainya tetap. Misalnya di sini contoh ya, define untuk penulisannya, kemudian ada 2 parameter, diawali dengan kurung buka, nama konstanta dan nilai konstanta. Masing-masing diapit oleh tanda double petik. Contoh, define nama konstantanya misalnya kampus, kemudian kalau kita isi nilai konstantanya adalah Universitas Nusantara PGRI, maka kalau kita tampilkan atau kita cetak begitu ya, dengan memanggil nama konstantanya. Nah, konstanta di sini tidak memerlukan tanda string atau tanda dolar, cukup echo nama konstanta. Jadi contohnya adalah echo kampus ya. Kita coba di bahasa PHP-nya. Nah, seperti ini. Saya punya ini yang baris ke-7, Anda perhatikan nama konstantanya kampus, ini nilai atau isi konstantanya adalah Universitas Nusantara PGRI.
Kemudian kalau di baris 8 saya eksekusi mencetak isi dari konstanta kampus, maka akan tampil Universitas Nusantara PGRI ya. Demikian juga kalau kita modifikasi nilai atau isinya ya, tetap dia akan memanggil atau menampilkan nilai dari nama konstanta kampus